Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan limpahannya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir dalam pembelajaran online, khususnya di mata pelajaran IPS terpadu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sepatutnya kita junjung tinggi dan Nabi yang sepatutnya kita jadikan sebuah teladan dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada materi kali ini, yaitu IPS terpadu, ada di bab 11 halaman 230, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi kalau kita berbicara tentang praaksara, jadi praaksara adalah sebuah masa ketika manusia belum mengenal kegiatan tulis menulis. Manusia yang hidup pada saat itu adalah manusia purba. Manusia purba hidup secara sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah. Apa jenis manusia purba yang hidup pada masa praaksara? Bagaimana mereka hidup pada saat itu? Nah, ini yang kita akan jelaskan pada inti materi kali ini. Jadi, manusia itu hidup dalam waktu, dan waktu itu berlalu sangat cepat dan sangat cepat pula hilang. Jika kita memiliki peluang untuk berbuat baik, maka sekaranglah waktunya untuk berbuat baik. Jangan menunda berbuat baik hingga esok hari, karena esok hari belum tentu akan datang lagi pintu masuk untuk berbuat baik tersebut. Nah, berkaitan dengan hal ini, manusia akan dinilai bijak apabila ia bisa menghargai waktu dan perubahan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lama dan telah tua renta. Waktu telah berlalu begitu lama melintasi kehidupan di muka bumi. Pada awal pembentukannya, bumi ini masih panas. Badai selalu bertiup dahsyat, petir sambar menyambar, gunung api memuntahkan gas beracun, dan belum ada lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Namun, sesudah sekian juta tahun kemudian, bumi pun menjadi dingin dan terbentuk laut dangkal yang hangat. Setelah itu, lahirlah tanda-tanda kehidupan yang diiringi kemunculan manusia purba di masa praaksara. Jadi, apakah masa praaksara itu? Masa praaksara atau masa prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara atau masa prasejarah adalah di mana zaman itu tersebut di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Sejarah dan masa praaksara berbicara mengenai peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Perbedaannya, sejarah meninggalkan bukti-bukti tertulis, sedangkan masa praaksara meninggalkan bukti-bukti yang tidak menoreh tulisan. Nah, inilah salah satu contoh gambar peninggalan bukti pada masa praaksara yang pada saat itu belum mengenal tulisan. Jadi itu tadi sedikit gambaran atau contoh gambaran peninggalan praaksara atau pada saat zaman purba, atau lebih tepatnya lagi
zaman prasejarah. Nah, bagaimana jenis manusia praksara di Indonesia ditemukan? Ini semua menjadi bahan pertanyaan bagi seluruh dunia. Bagaimana bisa jenis manusia praksara di Indonesia ditemukan? Nah, setiap orang telah mengetahui siapa manusia pertama yang diturunkan Tuhan di atas bumi. Namun, tidak semua orang mengetahui bentuk fisik manusia pada masa lalu, corak hidung, corak kehidupan, dan berbagai peralatan hidup manusia di lampauan. Pengetahuan ini yang telah mendorong manusia, terutama para peneliti, untuk menggali, mengorek tanah, dan mengumpulkan berbagai benda purbakala. Benda-benda yang dicari berupa fosil dan artefak. Yang dimaksud dengan fosil adalah bekas-bekas atau sisa-sisa tulang yang belum jenis manusia. Binatang atau tumbuhan yang telah membatu karena tertimbun tanah ribuan atau jutaan tahun. Sedangkan artefak adalah segala benda atau perkakas yang dibuat dan digunakan manusia praaksara untuk keperluan kehidupannya. Nah, Indonesia termasuk negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyak penemuan benda-benda itu membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti. Kehidupan prasejarah. Para peneliti yang datang ke Indonesia umumnya memiliki alasan sederhana menurut mereka. Kawasan Indonesia amat nyaman, lingkungannya enak, dan berada di bawah garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan kehidupan keseharian bisa terus berlangsung tanpa terputus oleh musim. Dengan demikian, sampai abad ke-19, Pithecanthropus. Pada tahun 1889, seorang geologiawan Belanda bernama Bert van Rensitten menemukan tengkorak manusia di daerah Wajak dekat Tulungung, Jawa Timur. Hasil temuannya bernama Dr. Egnan de Vries di Belanda. De Vries merasa tertarik dengan benda kiriman itu. Ia lantas berusaha mendatangi tempat penemuan benda itu. Segeralah ia dengan sukarela mendaftarkan diri ke dalam dinas militer Belanda. Harapannya, ia dapat dikirim untuk bertugas di Indonesia. Keinginan ini akhirnya terkabul. Pencarian pada jenis fosil Pithecanthropus erectus terus dilakukan pada tahun 1936. Dua orang peneliti yang bernama Davies dan von Knauer berhasil menemukan fosil Pithecanthropus di Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, hasil temuannya berupa tengkorak anak-anak yang berusia sekitar 6 tahun. Jenis manusia ini, praaksara ini diduga telah hidup sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Hasil temannya tadi kemudian diberi nama Pithecanthropus mojokensis, manusia kera dari Mojokerto, atau Pithecanthropus robustus. Para arkeolog menganggap jenis fosil manusia praaksara ini paling tua usianya di Indonesia. Nah, yang kedua, Meganthropus. Penemuan fosil manusia praaksara lani yang agak tua usianya di Indonesia ialah Meganthropus. Meganthropus paleojavanipus atau manusia besar tua dari Jawa.
Jenis manusia praksara ini diperkirakan hidup pada 1,6 juta tahun yang lalu. Fragmen-fragmen fosil Meganthropus ditemukan oleh Van Quecknoer antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, daerah Surakarta, Jawa Tengah. Fragmen pertama yang ditemukan berupa rahang bawah dan rahang atas. Kemudian pada tahun 1952, seorang peneliti bernama Marx menemukan pula fragmen gigi lepas dari jenis Meganthropus ini, sehingga ia melengkapi temuan sebelum. Homo soloensis. Pada tahun 1931 sampai 1933, 3 orang peneliti yaitu Terhard, Ovenhoer, dan Van Kunneyworth berhasil menemukan satu seri fosil dalam jumlah besar, yakni 11 fosil tengkorak, tulang rahang, tulang paha, dan tulang kering. Tengkorak-tengkorak itu ditemukan di daerah Ngadong, dekat Blora, Jawa Tengah. Fosil-fosil yang ditemukan dinamai Pithecanthropus soloensis. Akan tetapi, pada tahun 1889, Bert van Rexen menemukan fosil di daerah Wajak, Tulungung, Jawa Timur. Fosil manusia praksara tersebut diberi nama Homo wajaksis atau manusia dari Wajak. Di tempat yang sama, Ekman Edebus menemukan fosil sejenis yang diberi nama Homo wajaksis 11 pada tahun 1920. Homo wajaksis diperkirakan telah hidup 40.000 tahun sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, menurut para ahli, Homo wajaksis merupakan bentuk perubahan langsung dari Homo soloensis. Jenis manusia praksara Homo wajaksis diduga populasinya menyebar di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Dari semua jenis manusia praksara yang ditemukan di Indonesia, Homo wajaksis merupakan jenis manusia praksara terakhir yang memiliki tingkat kecerdasan dan peradaban paling tinggi dibanding yang lain. Nah, Ustadz yang bisa sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengisi kisi-kisi sebelum Ustadz menutup pembelajaran ini, Ustadz akan memberikan gambaran kisi-kisi tentang apa-apa yang Ananda harus pelajari untuk persiapan ujian nanti. Ya, demikianlah pembelajaran kali ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.